ya. Itu semua sehat-sehat kok, itu apa bisa dipertanggungjawabkan secara filosofi teologi kan, dalil Tritunggalnya. Tetapi yang parahnya kayak teman-teman, sorry saya sebut nama aja karena memang sudah ada kan videonya di YouTube. Jadi saya nggak usah. Berarti Iya, ada yang lucunya Tritunggal yang gini, Bro. berpahaman berbeda juga. Lucunya gini Pak Agung, saya tanya, ketika Yesus sudah tidak menjadi raja, lalu posisi Yesus apa? Jawabnya dengan lantang nggak tahu. yang benar apa? Iya, Itu ada videonya, ada Pak. Ada edo nggak? Ada videonya, yang digitalnya ada, kecuali mereka edit. Kita dikeroyok kan Bang waktu itu. Oke. Itu di grupnya CIA. Di grup CIA itu. Okay. Saya tanya. Nah, Yesus kan sudah menyerahkan jabatannya sebagai raja. Nah, lalu posisi Yesus setelah itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Halo, Bro Agung. Halo. Ya. Saya kasih masukan lagi ya, Bro. Jadi gini, yang tadi dikatakan oleh Bung Daniel itu penggiringan itu terjadi. Saya mengamati lama itu. Jadi penggiringan di mana Yesus itu bukan Allah. Itu satu. Terus yang kedua, ada lagi pada waktu kita kejar. Oke, Yesus Allah, tapi pada saat di bumi dia bukan Tuhan. Jadi hati-hati nih, ini banyak ini versi-versinya banyak banget ya. Jadi itu kami secara Alkitab ya, itu kami bisa bantah itu. Ya, jadi TT itu begitu. Pertama, penggiringan bahwa dia bukan Allah itu kan berbahaya. Kedua, bahwa Tuhan Yesus bukan Allah. Kedua, oke, Allah, tapi pada waktu di bumi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, jadi ada itu yang kita tolak. Jelas kita tolak. Terus begitu tadi kan pembahasan mengenai katanya dengan Bro Bambi itu masalah pribadi tadi ya. Saya kasih masukan, Bro. Jadi kalau Bro bicara Bapa itu di dimensi ilahi. Di dimensi ilahi itu tak bisa kita bilang pribadi. Itu nggak bisa mau dapat dari literatur mana ya. Terminologi mana yang bisa? Iya, nggak bisa, betul. Bapak itu adalah pribadi, itu nggak ada, Bro, karena nggak ada dimensi ilahi. Tapi kalau dia di dimensi ruang dan waktu, bisa kita bilang pribadi. Siapa pribadinya? Tuhan Yesus. Itu Bro Sam tuh katakan itu, saya ingat betul itu. Nah, jadi kalau dibilang satu pribadi ya Tuhan Yesus itu. Tapi kalau Bapak itu nggak bisa dibilang pribadi, gitu kan? Nah, kalau tiga ini Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama Bapa itu dia tidak bisa dikatakan pribadi. Jadi konsep TT ini jelas nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita katakan pribadi gitu kita lagi berdusta, Pak. Ya makanya bersaksi dusta. Itu. Jadi ini sudah clear ya. Terus oke, kita tarik ke belakang misalnya. Musalnya dari mana sih? Oh, ternyata dari Tertullianus. Ya, yang diajarkan Tertullianus kalau kita baca buku-bukunya itu bertentangan, Pak. Itu treatise. Coba dibantah bukunya itu. Nggak orang aneh gitu. Coba bantah aja bukunya. Kalau dia tulis seperti itu, kan gitu. Terus setelah itu versinya dirubah. Versinya dirubah, roh, jiwa dan tubuh. Roh, jiwa dan tubuh itu bilang Tritunggal. Ya kan? Itu yang kita bantah juga. Kan Tritunggal tanpa konsili namanya. Tapi itu mendingan ditinggalin aja itu. Itu nggak cocok dan nggak sesuai. Itu aja masukan saya. Terima kasih. Jadi mungkin begini. Saya sendiri di internal teman-teman Tritunggal itu pernah mengatakan sebetulnya saya sangat keberatan dengan istilah pribadi yang bisa menimbulkan salah persepsi ke setiap orang bahwa itu seolah ada sosok-sosok gitu. Sosok-sosok seperti manusia, yang begitu. Saya juga nggak tahu persis yang paling tepat menjelaskan tentang Allah itu apakah pribadi atau apakah itu karya, ya kan?
apakah itu sebutan. Nah, itu yang menurut saya memang bisa menimbulkan salah persepsi. Kalau Triteos itu mungkin jelas ya, ada 3 Allah kan, ada 3 pribadi. Nah, yang dimaksud Tritunggal itu sebenarnya tidak seperti Triteos gitu loh. Tapi nanti ujung-ujungnya ya seperti mana sebetulnya. Ujungnya seperti itu, satu pribadi. Tapi kalau Yohanes itu kan pribadi dalam arti wujud manusia Yesus Kristus. Kalau yang saya pahami Yohanes seperti itu. Karena Yesus itu juga adalah Bapa itu sendiri. Jadi Bapa Yesus ya sama aja, satu pribadi dalam diri Yesus kan begitu. Nah, sementara yang dimaksud Tritunggal 3 itu bukan berarti pribadi Bapa ada sosok sendiri, kemudian pribadi anak ada sosok sendiri, pribadi Roh Kudus ada sosok sendiri. Itu bukan seperti itu. Yang saya pahami, ajaran Tritunggal itu idealnya seperti itu, tidak 3 sosok itu. Itu sebetulnya. Nah, makanya saya dengan kawan-kawan juga kadang-kadang masih sering konflik juga gitu tentang istilah pribadi itu gitu. Itu sebetulnya. Tapi tidak berarti 3 Tuhan, tidak. Dan Yesus adalah Allah. Saya kok kayaknya kalau teman-teman di CIA itu tidak menerima hal itu, kayaknya nggak benar juga loh. Karena apa? Karena Yesus itu kan firman. Itu kan firman Allah gitu loh. Kenapa ditolak bahwa Yesus adalah Allah? Itu saya juga nggak tahu persis kenapa alasan teman-teman itu gitu. Nah, Yesus yang dipahami itu memiliki dua apa ya, di dalam dirinya itu ada ilahinya, ada kemanusiaannya. Itu. Tapi nggak tahu teman-teman kenapa konsepnya bisa begini, berbeda Pak Agung. dengan saya. Ya. Dari tadi penjelasan Pak Agung saya dengerin, Pak Agung tidak pernah sebut kata anak manusia. Jadi Pak Agung cuma menyebut Bapa dan Yesus. Nah, jadi di sini ada kesan, ya, Yesus ini adalah oknum selain Bapa. Nah, karena apa? Karena Pak Agung tidak mengatakan kata-kata anak manusia. Jadi kata-kata untuk Yesus itu sebenarnya harus dipisahkan adalah kata anak manusia. Kenapa begitu? Karena Bapa itu sendiri adalah Yesus. Kalau Pak Agung mengeluarkan suatu premis-premis dari tadi adalah Bapa dan Yesus, jadinya ada 2 oknum. Nah, kalau Pak Agung menjelaskan dengan kata anak manusia, ini bicara daripada bait Elohim. Elohim yang tinggal di dalam baitnya, rumahnya. Rumahnya Elohim itu siapa? Makanya Yesus, Elohim bilang dengan apa? Jangan bilang Yesus, tetapi anak manusia, tubuh. Nah, jadi begini, rumahnya Elohim itu apa? Atau rumahnya Yesus itu apa gitu? Rumahnya Yesus ya tubuh anak manusia. Nah, jadi Yesus yang adalah Elohim, yang adalah Bapa itu tinggal di dalam tubuh anak manusia. Nah, ini para pengajar, kalau ngajar lupa menyebut kata anak manusia yang adalah bait Elohim. Itu. Lalu disebut Yesus, jadi Bapa bukan Yesus, gitu loh. Nah, itu yang harus penjelasan yang betul. Makanya di Alkitab bertebaran kata anak manusia. Nah, itu jangan dilupakan itu. Silakan lanjut, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, anak manusia dengan ada anak tunggal Bapa itu sebetulnya sama atau tidak? Menurut pemahaman teman-teman. Kawan-kawan, saya pamit dulu yo. Lah, apa tuh? Mau tausiah di tempat Islam. Oh iya. Mau di grup sebelah, ya silakan. Iya, saya juga ikut pamit ini Pak Dani, Pak Agung, Pak Samuel. Mau ikut Bro Herdi nih tausiah juga. Iya. Sampai ketemu lagi. Oke. Selamat malam. Malam. Itu gimana Bro? Bro Samuel. Malam semua, malam. Malam. Nah, anak tunggal dan anak manusia, apa perbedaan? Kan itu yang Pak Agung menanyakan. Nah, anak tunggal itu diambil dari kata Yahidnya untuk Elohim. Zakaria 12 ayat 10 contohnya. Yahidnya Elohim, ketunggalannya Elohim. Elohim itu adalah roh, nggak bisa tunggal. Tetapi ketunggalannya itu ada di dalam anak, di dalam tubuh anak manusia. Makanya disebut huios, yang adalah antropos atau sarx, rumahnya. Jadi Allah tuh manunggal itu yang kita lihat ketunggalan Allah adalah rumahnya, yaitu anak manusianya, gitu.
Jadi ketunggalan Allah tuh nggak ada kata anak tunggal tuh nggak ada. Coba aja cek di Perjanjian Lama itu semua Yahid, Hayahid, ketunggalannya. Ha itu kata ganti bentuk orang ketiga tunggal. Diterjemahkan LAI jadi anak tunggal. Gitu. Udah ngerti, Pak? Ya, sebetulnya kalau menurut saya pribadi sih antara Tritunggal dengan Oneness itu 11-12 sebetulnya. Mirip-mirip sebetulnya. Sebenarnya gini, Pak. Karena sentralnya itu kan Tuhan Yesus sebetulnya, karena misi menyelamatkan manusia itu tiada nama lain selain di dalam diri Yesus, itu kan begitu. Sebenarnya intinya itu sama, Tritunggal juga seperti itu. Misi Allah menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa itu ya tiada nama lain selain daripada nama Yesus itu gitu loh. Itu karena kemanusiaan Yesus itu kan karena pengorbanan darahnya itu loh. Pengorbanan darahnya memang itu adalah misi Allah sendiri di dalam menyelamatkan manusia supaya kelak nanti setiap kita itu yang percaya di dalam Yesus itu akan kembali gitu loh kepada Sang Pencipta kita kan begitu. Sebenarnya menurut saya sih sama sih. Makanya kadang-kadang dulu saya itu Oneness seperti Tritunggal ya kan begitu. Malam bro Sam. Selamat malam. Saya Roy nih Pak. Salam Lanjut. kenal nih semuanya. Oh iya. Salam kenal Pak Roy. Pak Roy ya. Iya, saya diundang Bro Sam nih untuk masuk. Dari grup mana tadi Pak masuknya? Saya nggak tahu Bro Sam yang masukin saya nih di WA. Tanya Pak Samuel aja deh siang gitu. Bro Roy ini apa? Oneness atau Tritunggal? Tritunggal saya. Gitu. Wah, ini Bro Sam meriah nih. Udah kawan Tritunggal nih. Sebenarnya saya mau diskusi sama Bro Sam, cuman saya agak kurang tertarik. Kemarin Bro Sam tahu lah, tapi saya senang sih sama Bro Sam ya. Saya kurang suka kalau diskusi itu maki-maki gitu. Kalau menurut saya kurang elegan gitu ya, karena menurut saya dalam diskusi ya elegan aja. Ini kan bukan sekedar memberikan pencerahan bagi lawan debat kita, tetapi kan orang yang dengar juga mudah-mudahan dapat pencerahan. Medsos ini kan kemarin gue bilang banyak orang Kristen belum sadar ini mimbar baru loh. Ini ditonton lintas agama, lintas semuanya nih Pak. Jadi kita etikanya memang harus tinggi. Dan ini bukan masalah kalah atau menang kalau menurut saya ya. Kalau saya adalah debat, saya fair ya. Kalau saya salah ya saya salah gitu. Ternyata saya perlu belajar lagi gitu loh. Karena belajar teologi proses gitu loh, ya kan. Tapi sekarang jadi masalah kita mau fair kalau kita ngaku salah itu dulu, ya kan. Nah seringkali orang kalau debat itu merasa paling benar sendiri. Nah ini yang repot, kayak gitu loh. Nah ini yang mesti kita harus punya kerendahan hati dan kebesaran hati dalam ketika kita berdiskusi, itu sih. Nah saya dari dulu saya mau masuk nih, cuman saya mikir ada juga orang apa ya, nanti saya masuk saya digoreng lagi karena kan saya hamba Tuhan. Enggak, di grup kami enggak begitu. Ini ada Bro. Saya tahu saya lagi baca nih Pak. Ini kerinduan saya karena saya hamba Tuhan yang maaf nih, saya pengennya murni, saya nggak ada tujuan apa-apa. Karena saya lihat juga akhirnya banyak orang konten-konten Kristen ini jadi infotainment Pak. Iya. Jadi bikin viral ini. Kalau diskusinya begini kan asik gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Iya kan, saling bertukar pikiran gitu loh. Kan bisa kelihatan semangatnya gitu loh Pak. Tapi kalau semangatnya ingin menjatuhkan dan tahulah bisa ketahulah. Nah itu kan bisa terlihat. Nah itu yang saya masih baca sih. Nah jadi Bro Sam, ini kalau menurut saya dan kawan-kawan, saya melihat ini udah kayak benang kusut. Sebenarnya kekristenan ini sudah masuk filosofi liberal, relativisme, postmodernisme, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang Allah, kita harus sadar dulu ini bicara yang absolut, gitu loh. Ya. Nah, kekristenan itu kan beda dengan agama lain. Kekristenan itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi nggak mungkin Allah menyatakan diri kepada Roy,
kepada Bro Sam dan semua beda-beda. Sangat tidak mungkin. Kalau Allah beda, berarti Allahnya relatif. Kalau menurut dunia, segala sesuatu itu relatif. Tapi kekristenan berbicara ketertundukan kepada firman Tuhan. Itu dulu. Kita harus sadar dulu, Kristen tuh punya prinsip seperti itu. Gitu. Nah, tadi kalau dibilang antara Tritunggal dan oneness, ya saya bisa lihat itu. Tadi Pak siapa ya bilang, itu bedanya tipis sekali. Betul, bedanya tipis sekali. Tetapi tahukah saudara, kalau teman-teman nih, sahabat-sahabat semua, kalau ada 2 garis lurus, miring 1 derajat saja, miring 1 derajat 1 garis, terus ditarik ke atas, itu makin ke atas tuh makin besar. Nah, ingat, kalau hamartia itu kan dosa meleset, tidak tepat sasaran. Sementara kebenaran itu harus tepat sasaran. 1 derajat melesetnya itu sesat sebenarnya, itu salah. Apalagi bicara Allah. Allah itu bukan sumber kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri loh. Iya. Nah, ini yang menjadi, jadi nomor 1, karena yang saya lihat di luar sana, akhirnya akhirnya membuka ruang begini. Ya udahlah, kita menghargailah Tritunggal lah, oneness lah. Tahu nggak saudara, kalau kita menghargai 1 derajat, kalau dasar menghargai tiap orang punya pemahaman, ya berarti saksi benar, ya berarti Mormon benar, ya Islam benar, ya Buddha benar. Tiap orang punya pemahaman beda-beda. Nah, 1 derajat miring kemana-mana nih. Nah, ini kita mesti sadar dulu. Nah, jadi yang kita bahas ini, kita harus sadar ini adalah hal yang fundamental, yang absolut. Jangan dibuat relatif. Nah, supaya makin hari kita makin menemukan kebenaran sejati. Karena kemarin saya bicara, kalau 10 pendeta pandangannya beda, 1 juta pendeta, 1 miliar pendeta, 1 perspektif. Juta pendeta nih pandangan beda. Yang bingung siapa? Umat. Jadi mana yang benar nih? Jadi yang benar gitu. Apa ini Pak sekarang? Nah, nanti dulu. Makanya ini kan kayak benang kusut. Saya rindunya sih mau bahas, saya mau bicara tentang keabsolutan Allah dulu. Ini kayak benang kusut. Kita mengenal keabsolutan Allah dari mana? Kenapa? Kita mengenal keabsolutan Allah dari mana? Dari Alkitab dong tentu. Dari Tuhan dong. Dari Alkitab. Iya, betul. Dari Alkitab. Ya, Oke. Nah. Oke, Pak. Alkitab yang mana? Duh. Alkitab yang menurut saya memang beda sama saya. Ini Pak siapa yang bicara di saya nggak tahu nih. Pak siapa? Saya Samuel Sihaan. Saya Samuel Sihaan. Ya. Jadi gini, saya orang Indonesia. Saya baca Alkitab LAI. Ya. Itu. Nah, lalu setelah saya besar, zaman internet, dan saya mulai bergaul dunia luar, saya di luar negeri 11 tahun dan segala macam. Lalu saya tes, apakah Alkitab kita ini dibaca dengan benar sesuai dengan apa yang diterjemahkan, kan begitu? Betul. Betul ya Pak? Nah, tetapi ini di luar daripada penjelasan saya. Waktu tahun 91 saya bertemu dengan Yesus. Ini masalah subjektif, maka saya nggak bawa-bawa itu ke sini. Itu masalah subjektif saya saja. Ya. Oke. Jadi di dalam Alkitab setelah saya baca dengan betul, kanonnya semua, itu semua tentang Yesus yang mula-mulanya adalah dia yang seorang diri, Allah itu sendiri. Dialah Bapa itu yang seorang diri, tidak didampingi oleh siapapun dalam segala karyanya. Itu setelah saya menyelidikinya dalam teks asli Ibrani dan Yunani Koine. Gitu Pak. Di dalam teks LAI kita sudah terpapar, semuanya terpapar. Bahkan saya sendiri ribut dengan Henry Tan yang membela-bela LAI, padahal dia Allah Esa. Saya bilang, Pak, Alkitab LAI yang Anda baca itu semua sudah terpapar Trinitas. Dia marah sama saya. Nah, saya bawa-bawa nih cerita dengan Henry Tan. Nah, ini kenapa saya bawa Henry Tan? Karena dia sama-sama Allah Esanya dengan saya. Tapi dia bela LAI. Gitu, saya kasih tahu supaya dia gampang berpikir bahwa teks-teks asli Alkitab itu tidak membawa ketrinitasan sama sekali. Contoh, marilah kita jadikan, nggak ada kata kita di situ. Karena kata menjadikan, AC di situ sifatnya adalah kata bentuk jamak yang dilakukan oleh banyak unsur. Karena Allah itu roh, bukan satu unsur.
Sama seperti misalnya Pak Roy ini ketik nih di Alkitab LA ini yang Perjanjian Lama ya, air mengalir. Kata mengalirnya di situ bentuk kerja jamak. Bukan airnya banyak dari ada beberapa. Boleh nggak saya potong dulu? Boleh nggak saya potong? Tadi saya bilang kan, ini saya mau diskusi yang saya atau siapapun itu di poin berikutnya. Nanti kita harus setuju dulu nih, karena orang tuh nggak tahu mana doktrin fundamental, mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip. Kita keluarin dulu doktrinnya Pak Roy. Kita jangan bahas doktrin dulu. Nanti dulu. Kita kan bicara tentang Allah. Betul dong Pak. Mau itu Unitarian, mau itu Tritunggal, kita harus ada dulu yang kita bahas tentang Allah. Betul nggak Pak? Entah pemahaman masa Tritunggal atau Unitarian atau saksi. Nanti dulu. Kita bahas tentang Allah. Setuju nggak? Allah itu kan absolut Pak. Betul nggak? Ya. Nah, menurut kekristenan, ini bukan manusia yang cari Allah. Allah yang cari manusia. Betul. Allah yang menyatakan dirinya. Betul. Betul nggak? Setuju nggak Pak? Nah, setuju. Nah, langkah berikutnya yang mesti kita pahami bahwa Alkitab itu bukan kayak Al-Quran yang langsung bubrak, wahyu turun. Betul nggak Pak? Betul. Nah, Alkitab itu ditulis oleh nabi dan rasul. Dipakai dong Pak. Yeah. Diilhamkan dong Pak. Betul kan? Nah, demikian juga dalam penafsiran. Tuhan memakai manusia untuk supaya punya pemahaman yang utuh yang namanya Alkitabiah. Nah, dulu ada namanya proses pengkanonan, penguji. Itu tim pengujinya, Pak. Nah, ada kitab-kitab yang nggak masuk. Betul. Betul nggak? Nah, kok saya bingung Pak Joshua Teu, siapa tim pengujinya? Loh, berarti dia nggak ngerti proses pembuatan Alkitab. Nah, dari proses pengkanonan itu kan ada syarat-syaratnya. Apa yang dimaksud dengan Alkitabiah? Nah, seolah-olah rumusan sekarang dilepas, Pak. Orang boleh nafsir sebebas-bebasnya dengan dengar suara Tuhan. Enggak, maksudnya Joshua Teu bukan itu. Bukan. Dulu. Setuju nggak? Bahwa pengkanonan itu dipakai Tuhan. Dan kita sudah 66 itu saya nggak setuju, itu salah, pandangan Anda salah di situ. Pengkanonan itu Pak, waktu itu ya gereja itu melihat surat-surat yang tersebar di jemaat ya. Jadi contoh kayak gini ya, seluruh Indonesia ini dikumpulkanlah surat-surat yang tersebar itu yang dari Perjanjian Baru itu kan, itu menyebar secara merata atau enggak. Jadi diambillah yang tersebar secara merata. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang hanya ada di satu daerah, itu tidak bisa diambil sebagai untuk dimasukkan ke dalam kanonisasi, karena itu hanya dipegang oleh satu tempat atau satu jemaat aja. Di jemaat lain nggak punya. Kita make sense simpelnya, nanti kita bahas ini terlalu panjang. Simpelnya begini Pak. Bapak setuju nggak 66 kitab ini proses pengkanonan dan betul nih pure Alkitabiah? Apa Bapak masih meragukan? Ya, pengkanonan yang pertama Pak, begini. Protokanon atau Deuterokanon? Nah, kalau Bapak meragukan, ya jujur aja Bro Sam, mau kemana-mana pun kita akan beda. Jangan dulu Gini aja untuk mempermudahnya begini saja. Enggak, gini loh, matematikanya gini loh Bro Sam, sederhana. Santai aja ya, maksudnya gini. Contoh matematika. Umpamanya saya pakai rumusannya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, umpamanya. Lalu Bro Sam pakai rumusan A tambah B sama C. Kalau rumusnya udah beda, apa-apa juga pasti beda, Pak. Saya udah debat sama orang filsafat. Sebentar Pak Raden. Tapi kalau rumusnya sama Pak, bisa jadi salah tafsir, bisa jadi salah bahasa asli. Tapi kalau teman-teman di sini masih meragukan pengkanonan, ya kita memang beda. Mau diajarin juga beda. Kita nggak meragukan. Deuterokanon itu di mana Pak? 66 kitab itu Pak, sorry saya bicara dulu. 66 kitab itu kita terima. Yang kita nggak permasalahkan itu. Nggak ada kok yang bilang harus kurang atau harus lebih dari 66 kitab. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di situ. Makanya kita hanya Bang Sam tadi sampaikan bahwa terjadi distorsi ya ketika Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia, terjadi itu distorsi. Nah, penyebabnya apa, alasannya apa, itu yang kita mau bahas. Kita bukan
memprotes 66 kitab ini. Enggak, kita setuju bahwa 66 kitab ini adalah kitab yang telah Tuhan sendiri yang jaga sehingga untuk poin itu boleh saya jawab nggak, Pak? Untuk boleh saya jawab ya, Pak. Untuk poin itu ya, kalau cuman ini kan panjang ya. Iya, silakan Pak Huawei. Ya. Nah, jadi menurut saya gini, Bro Sam, Alkitab kekristenan itu kan nggak diciptakan untuk bangsa Israel aja. Kalau Islam kan Arab kayaknya mesti bahasa Arab gitu ya. Kekristenan memang untuk seluruh bangsa, gitu loh. Dan memang Alkitab ditulis itu memang untuk ditafsir kemana-mana dan pasti akan mengalami mungkin pergeseran makna, gitu loh. Pasti mungkin akan bergeseran makna. Ini yang saya mau bahas pertama, Pak Huawei, bukan soal tafsir. Bukan soal tafsir. Kalau kajian tafsir nanti saya bahas soal kajian tafsir itu Pardes ya. Tapi jadi kalau kemungkinan terjadi pergeseran tafsir. Makna ya mungkin terjadi, bukan pergeseran makna tapi perubahan arti makna, Pak. Kami ke aku itu sudah beda jauh tuh, Pak. Satu dengan kami itu beda. Ya. Jadi gini masalahnya Pak Roy, masalahnya ini bukan menafsir di sini. Yang mau saya tunjukkan itu salah terjemahan, Pak. Bukan menafsir. Salah terjemahan. Contoh, saya ambil contoh nih, saya kasih tahu sama Pak Roy Huawei ya. Zakaria 12 ayat 10. Contoh, Zakaria 12 ayat 10. Ya, mereka memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Di dalam teks asli Ibraninya Eli, who. Di dalam bahasa Inggrisnya upon me atau on me. They will looking upon me, they will look on me. Nah, cuman LAI yang menerjemahkannya memandang kepada dia. Benar itu. Benar, itu contoh satu ya. Ya. Nah, jadi memandang kepada dia, Pak Roy. Ya. Perubahan kata ganti orang pertama ke kata ganti orang ketiga tunggal itu jauh sekali bedanya, Pak. Contohnya ya, misalnya Pak Roy gini. Pak Roy membuat pernyataan ke depan tukang sate. Pak tukang sate, sebenarnya yang berhutang yang nggak bayar itu kemarin itu bukan yang ngutang itu adalah dia. Sebenarnya aturannya Pak Roy bilang, yang ngutang itu saya. Nah, ketika diganti kata ganti orang kedua tunggal, jadinya berubah jauh, Pak. Nah, jadi di Zakaria 12 ayat 10, itu yang ditikam adalah Bapak itu sendiri adalah Yehova. Dirubah sama LAI jadi dia. Contoh tuh, Pak. Ini bukan menafsir ini. Itu loh. Iya, saya setuju. Kan tadi saya bilang Bro Sam. Kalau saya nih pribadi Bro Sam ya. Ketika Bro Sam tunjukkan ternyata saya salah, saya fair ngaku salah. Iya. Ngerti nggak Bro Sam? Iya. Yang kurang menarik nih, kenapa saya nih lagi bergumul sendiri, tapi memang Alkitab sudah menubuatkan kali ya. Artinya memang manusia makin mencintai diri sendiri. Tapi Tuhan sendiri merindukan gereja itu bersatu. Nah, ini bicara hal yang mustahil. Tapi saya percaya, Pak. Gereja bersatu itu di ayat di Alkitab tuh nggak ada, Pak. Gereja itu bukan bangunan, bukan organisasi, Pak. Gereja itu bukan bangunan, bukan organisasi, bukan denominasi, bukan sinode, Pak. Oh iya, tentu, betul. Saya bicara orangnya, Pak. Tentu, saya bicara orangnya, Pak. Oh, iya, tapi saya percaya Tuhan sisakan orang-orang yang mau bersatu, yang mau belajar. Begini, gitu. Pak. Karena begini, kan banyak Pak, dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau memang bosan bisa, nggak apa-apa. Cuman kan asik gitu. Oh, ini begini, salah. memang kita setuju dengan kata-kata kita tubuh Kristus tidak boleh terpecah belah, kan begitu. Nah, tapi gini loh, Pak. Kita tekstual saja. Alkitab berkata, surat 1 Petrus itu ya, dari rumah Allah sendiri dulu yang pertama-tama dihakimi, baru dari luar. Jadi rumah Allah itu sedang dihakimi. Sejak zaman 1 Petrus itu. Lalu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tadi Bapak bilang. Kan begitu. Lalu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ orang-orang sebut nama Yesus melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, tapi Yesus bilang tidak melakukan kehendak Bapa dan aku tidak mengenal kalian. Kan itu. Jadi dari situ jelas sekali bahwa kebenaran itu bukan kuantitas, Pak. Ya, kebenaran itu bukan berdasarkan atas kuantitas, maka yang banyak yang benar, bukan itu. Setuju. Itu dia. Setuju, saya sangat setuju Bosen, untuk poin itu. Itu tekstualnya begitu. Betul. Jadi kalau memang misalnya tubuh Kristus harus bersatu, kami pun setuju. Pluralis pun kami setuju, tetapi bukan dalam suatu kaidah kita harus plural. Yang Bapak bilang tadi betul. Oh, berarti nanti Mormon juga benar. Nah, itu salah jadinya kan. Nah, pluralis kita setuju, tetapi tidak dalam konteks keteologian mengenal yang benar. Itu. Gitu loh, Pak.
Iya, jadi begitu, kita bersatu bukan berarti kita menyatukan pandangan doktrin lalu kita mix, bukan begitu. Bukan, itu Ketika konteksnya Tuhan lain. bilang, ya ketika Tuhan bilang apa, mereka harus satu seperti kita, mereka jadi satu, itu dalam apa, berbicara dalam kasih. Nah, orang selama ini kalau dia sendiri tidak mengenal Allah yang benar itu, bagaimana bisa dia mengasihi sesamanya? Bagaimana bisa dia bersatu? Nah, itu yang harus dipahami. Orang kalau perbedaan pandangan teologi, nggak mungkin dia bersatu. Makanya dia harus paham dulu siapa Allah yang benar itu. Barulah dia akan bisa mengasihi sesamanya, dia bisa mengasihi Tuhan. Selama dia belum paham siapa Tuhannya, ya bagaimana bisa Muslim mengasihi Kristen kalau dia belum paham siapa Allahnya? Begitu kan, itu sederhananya begitu. Jadi kalau orang semua mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar, maka dia bisa mengasihi orang lain. Kalau orang belum. Jadi gini Pak Roy, setelah saya lama jadi Kristen, lalu dari pengalaman saya ketemu Yesus dan segala macam, sampai sekitar 15 tahun saya belajar, baik dari Roh, baik dari Alkitab, dan kehidupan sehari-hari dalam perseteruan saya dengan kebatinan dahulu ya Pak ya, dengan ilmu-ilmu kebatinan. Jadi di sini saya menemukan dari Kristen sendiri banyak yang tidak mengakui Yesus adalah Allah, sehingga saya menarik diri untuk mengurus dulu di dalam. Mengakui mengurus apa Pak? Dulu di dalam. Nah, Sadar apa? Tadi ngomong kalimat apa? Tidak mengakui. Kenapa, gimana? Tidak mengakui apa? Banyak orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Allah Pak. Oh, banyak sekali Pak. Banyak, Pak. Di sini saya kaget. Nah, di sini saya menarik diri. Nah, di sini saya menarik diri dari perdebatan dengan Muslim dan dunia-dunia paranormal, Pak. Saya ini tukang berantem sama orang-orang kebatinan, Pak, dulunya. Oh. Di Bali, di Pura Besaki, di Sibolangit Medan, di Madura, terus ilmu-ilmu laduni yang ada di Cimanggis, Betawi sana di Bogor, gitu. Saya beradu dengan orang-orang Sibolangit sana yang orang-orang Karo itu, saya perang roh saya. Dulunya begitu saya. Lahir dari sana saya. Saya lahir dari keluarga dukun-dukun besar. Bapak saya dukun besar. Gitu. Dan saya hampir mati tahun 91. Makanya saya diketemuin Yesus. Kalau enggak saya mati udah. Gitu. Karena saya anak pertama, bapak saya anak pertama, opung saya anak pertama. Semuanya harus anak pertama Pak untuk bayar pesugihan itu. Supaya bapak saya kaya gitu. Nah, jadi inilah ceritanya Pak. Ketika saya lagi ada perang rohani begini Pak, saya ketemu orang Kristen malah nggak percaya Yesus Allah. Waktu saya pulang dari Bali, saya bawa seorang drummer pekerja gereja dari GBI Rock Pak. Nah, Mas nggak boleh gitu Mas, ini tempat angker Mas. Itu namanya Alas Purwo ya. Saya 2 kali bolak-balik asal Alas Purwo, saya kencingin itu tempatnya Pak. Pohon angker itu. Wah kamu gila Mas, nggak boleh begitu Mas katanya. Loh kamu bagaimana anak-anak Allah kok kamu? Gue bilang. Saya kencingin sekalian Pak, Alas Purwo. Di pura-pura saya taruh darah mens Pak malam-malam. Soalnya kalau siang-siang saya digebukin massa. Gitu. Nah, disinilah saya mulai melihat pada saat itu di gereja GBI Rock Bali. Yang gembala sidangnya itu ngeroh banget Pak. Si Arifin siapa itu namanya? Betul. Temannya Pak Jos juga. Kurang ngeroh apanya dia tuh di situ? Timotius Arifin, iya. Kurang ngeroh apanya dia? Saya gereja di GBI Rock dulu. Gitu loh. Apalagi di HKBP, di gereja saya yang lama. Waduh, lebih ngeri lagi. Oh, nggak boleh itu. Gereja Pentakosta itu sesat itu. Itu nggak boleh ngeroh itu. Nggak benar, sesat itu. Tapi pulang gereja dia ke opung-opung, nyari-nyari dukun. Gitu. Kan aneh kan? Kalau nyari setan dibilang benar, tapi giliran mencari kekuatan supranatural dari Yesus dibilang sesat. Nah, itu dia. Nah, di sini saya menemukan banyak orang Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Allah, tetapi anak Allah yang diutus. Gitu. Di sini saya pas zaman internet saya obok-obok Pak, biblos.com, Faith Freedom, situs-situs teks-teks asli Ibrani. Justru saya menemukan Yesus salah satu-satunya Allah sejak semula. Itu. Dia bertemu dengan Adam, dia sendiri Yesus yang bertemu dengan siapa? Yakub. Yesus sendiri yang memberi nama Israel kepada Yakub. Yesus sendiri yang menemani Sadrak, Mesak, Abednego. Dia sendiri Imam Melkisedek dan lain-lainnya. Di situ saya tahu.
Nah, di situ saya mengkaji, oh rupanya saya justru mengerti benar siapa Yesus itu adalah Allah bukan dari perjanjian yang baru, Pak. Dari perjanjian lama. Betul. Kejadian Dia 1 ayat 1. sendiri yang selama ini berperkara, bukan yang lain. Gitu. Itu loh Pak Roy. Boleh nggak saya komen untuk poin ini, Bro Sam? Boleh. Beda nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau menurut saya nih, Bro Sam ya, menurut saya nih ya, ya is oke lah, itu kan setiap orang kan punya pengalaman gitu ya. Tapi menurut saya begini Pak, saya ini terjun di dalam Pak. Saya tahu busuknya gereja, permainan, intrik politik dalam gereja. Saya ini dulu anak malam, Bro Sam. Anak Malang, STT? Enggak, anak malam. Oh, anak malam, oke. Malam. Saya anak malam. Begitu saya masuk, dalam hati saya gila, kagak ada bedanya ini. Ini pakai bahasa rohani aja. Tapi saya sempat kecewa Pak. Saya sempat mau mundur loh, proses pelayanan. Jujur, nggak ada bedanya. Malah ini lebih parah Pak. Jualan ayat nih Pak. Iya. Tapi saya dipukul Tuhan. Dipukul Tuhan begini Bro Sam. Yesus saja ditolak Pak. Yesus itu ditolak bukan hanya dunia loh Pak. Oleh dunia. Oleh orang kepunyaannya Pak Sam. Emang yang salibin Yesus siapa? Pendeta, gereja. Iya ya. Saya tuh kok kalau saya difitnah sama orang di sekitar orang lain nggak apa-apa deh. Saya ditikam orang dalam Pak. Kok kayak gini gereja? Saya sempat muak loh Bro. Tapi makin saya merenung, saya ikut Tuhan nggak boleh lihat lingkungan sekitar Pak. Jadi memang itu harus digenapi. Memang ada penyesat, memang ada orang-orang yang menolak. Buktinya Bro Sam bilang orang Israel sendiri nggak percaya Yesus. That's okay, itu sudah nubuatan Tuhan. Tapi itu tidak berarti tidak sama dengan bahwa semua orang nggak ada yang percaya. Pasti Tuhan sisakan. Ada orang-orang yang mau ikut Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Karena Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita ikut Tuhan lihat lingkungan sekitar, dan terus kita, ya udahlah, gue cari Tuhan aja sendiri aja deh. Ya nggak gitu juga sih menurut saya, Bro Sam. Ngerti, Bro Sam? Nah, saya berindu punya teman-teman seperti kayak Bro Sam gini, yang mau masih diskusi, mencari Tuhan yang benar, punya motivasi yang benar. Saya yakin Tuhan masih sisakan orang-orang seperti itu, Bro Sam. Oh, pasti. Gitu, pertanyaannya begini, Pak Roy. Tadi Bung Daniel sudah pernah bilang tadi kan, tentang kebenaran itu, kalau orang yang belum benar-benar mengenal Allah, tidak akan bisa berbuat kasih, ya kan? Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini agak repot. Padahal Pak Roy mungkin sama dengan saya ini. Mungkinkah? Betul Pak. Orang kalau tidak mengenal Yesus dia akan berat. Ya betul. Tapi realita kehidupan kita, meskipun ada oneness, ada Tritunggal, ada yang lain-lain, itu kan pasti juga akan melakukan perbuatan baik. Itu yang saya selalu berangan-angan, bisakah disatukan di dalam perbuatan baik itu tanpa harus menyalahkan yang lain. Itu aja sebetulnya. Itu sebetulnya. Boleh nggak Pak komen itu Pak? Poin ini. Saya merenung ya. Cara Yesus menegur dengan Rasul Paulus menegur. Paulus menegur begini Pak. Ada orang memberitakan Injil dengan motif ada yang benar. Ada orang memberitakan ini dengan motivasi yang salah. Udah biarin aja, yang penting Injil diberitakan. Satu sisi, Paulus tahu nih ajaran nggak benar. Ya kan? Tapi bukan berarti Paulus kompromi. Dia katakan sesat terkutuk lah. Tetapi dia bukan Tuhan, Pak. Dia bukan penghakimnya. Artinya, dia masalah menghakimi nanti ini wilayahnya Tuhan, Pak. Iya, betul. Setuju. Tapi bicara salah tetap salah, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Salah atau salah? Artinya, saya hari ini saya khotbah. 5 menit kemudian saya murtad, bisa nggak? Salah bisa nggak? Bisa. Hari ini saya salah nih, saat ini. 5 menit saya kemudian bertobat, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi mengatakan salah harus. Tapi menghakimi orang sorga dan neraka, saya rasa itu wilayahnya Tuhan, Pak. Nah, cara Tuhan menegur, Yesus menegur, menyesatkan orang dengan Rasul Paulus, itu dua hal yang beda, Pak. Kalau sudah tahu, ahli Taurat nih, sebelum dia ngomong, dia udah tahu, sebelum kamu ini aja menolak aku, percuma aku jawab juga kamu pasti menolak aku. Dia udah tahu orang ini mau ngomong, dia udah tahu mau ngomong apa. Itu Yesus, Pak. Tapi kalau Rasul Paulus bukan Yesus. Dia masih nunggu, wah, mungkin ada peluang untuk dia bertobat.
Dia tahu nih motivasi yang salah. Nah, makanya saya tuh belajar mengintegrasikan. Belajar teologi nggak gampang, Pak. Ada orang di level 1, ada orang di level 2. Nggak langsung orang pintar di level 7, Pak. Kadang diproses dulu, dibanting Tuhan dulu. Ini sampai. Nah, saya coba menyikapi itu dengan bijak. Tapi bukan berarti saya kompromi ya, Pak ya. Tapi artinya, ya saya coba menghargai orang proses dalam hal belajar. Karena saya pun, semua kita pun masih proses belajar kok. Dalam hal mengenal Tuhan yang sejati. Itu sih, Pak. Kalau saya ya, Pak ya. Iya. Saya lebih melihatnya secara komprehensif ya, Pak ya. Gitu loh, Pak. Karena nggak mungkin Pak Roy sekolah STT dulu. Oh iya, saya STT, Pak. STT. Betul, STT. Sekolah STT saya nggak sekolah STT sama sekali loh, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Kan belajar kan bisa Sama sekali nggak formal sekolah dan STT. informal. Luar biasa, Pak. Nah. Kalau menurut saya zaman sekarang udah nggak Iya, zaman. jadi maksudnya begini ya. Ya. Enggak, maksudnya begini, Tuhan bisa memberi konfirmasi dan Tuhan memakai caranya sendiri, bukan cara manusia. Kan begitu. Nah, jadi semua relatif buat Tuhan dan semua yang relatif itu bisa yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Tetapi dia ambil dari yang paling buruk. Dia bisa mengadakannya yang terbaik itu Tuhan. Relativitasnya dia begitu, bukan relativitas kita. Gitu. Nah, jadi mungkin dulu waktu Bapak sebenarnya begini ya, Pak ya. Kalau orang lulusan dari STT, dia nggak bisa dua arah takutnya. Kecuali ketika dia di STT, belajar filsafatnya tinggi. Sehingga dia harus memakai azas-azas atau kaidah-kaidah berpandangan dua arah. Jadi kalau mau berpandangan dua arah, kita harus out of the box dulu. Artinya Bapak keluar dari ke STT-an cara memandang menurut STT. Itu berpandangan dua arah atau out of the box. Gitu. Kita samain dulu perspektif. Nah, apa yang tapi dimaksud saya kalau di pandangan menurut STT saya belum paham nih. Saya belum paham maksudnya apa ya, Bro? begini. Ketika Bapak sekolah STT, pasti akan disodorkan pandangan-pandangan teologi Bapak-bapak gereja, kan begitu? Ya. Tidak mungkin ketika dia menghadirkan Agustinus atau Origenes, lalu dikatakan ini yang benar. Pasti dia akan membenarkan Bapak gerejanya dia. Dan tidak membenarkan Bapak gerejanya orang lain. Terus kalau Bapak sekolah STT-nya di Unitarian, di Saksi Yehova, pastilah Origenes yang benar, Agustinus yang benar, Eusebius, Arius, kan begitu. Maka Tertullianus dan lain-lainnya nggak benar, Athanasius, seperti itu kan. Nah, jadi ada pengkelompokan di sini supaya tidak objektif, tidak boleh memandang dari luar keteologian di mana Bapak berkuliah gitu. Itu udah pasti begitu. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan seorang mahasiswa bisa desersi atau bisa menjadi liberal. Bebas saja. Gitu. Tetapi kan akan dituduh sesat, kan itu masalahnya. Oke, gua mau nambahin dikit ya. Betul ya, Pak? Nah, habis ini saya komen ya, silakan. Bapak itu deh, kan ganti-gantian kita komen supaya diskusinya asik kan. Silakan, Pak. Gua mau ini nambahin dikit buat Pak Roy. Pak Roy kan dari STT ya, saya juga bukan dari STT. Saya belajar sendiri firman Tuhan. Jadi gini Pak, kalau kita lihat itu sebenarnya bagi orang Kristen yang benar-benar peka Pak dengan kebenaran firman Tuhan, ya bagi saya sendiri pribadi, ya Yesus Kristus itu adalah yang dari ini kesimpulan saya sendiri ya. Jadi yang dari Kejadian 1 ayat 1 hingga Wahyu 22 ayat 16 Pak. Kenapa harus begitu? Karena kalau Kristen tidak bisa mengimanin hal itu Pak, bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 hingga Wahyu 22 ayat 16 itu tidak bukan Yesus atau ada oknum yang kedua atau oknum yang ketiga Pak. Itu sama sekali udah nggak bisa mengerti firman Tuhan secara eksplisit, secara secara komplit Pak. Kita nggak bisa lagi mengenal firman Tuhan itu sedemikian rupa yang Tuhan inginkan kita untuk mengenal Dia. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya di dalam Kolose itu, Pak. Kalau kita lihat di Kolose itu kan disebut segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia dan untuk Dia juga, untuk bahasa Indonesia, untuk sukacitanya Dia sendiri, Pak, untuk hasratnya Dia sendiri aja, bukan untuk apa-apa yang lain gitu. Nah, jadi makanya saya bilang kan pengertian itu harus diimanin dulu. Kalau misalnya kita bilang sebagai seorang Kristen tapi dia tidak bisa mengimani bahwa Yesus yang bagian daripada, ya kalau bagi saya pribadi itu seperti gini Pak, siapakah yang
membebaskan bangsa Israel ya keluar dari Mesir, itu ya Yesus juga. Terus yang berbicara kepada Musa di semak berapi itu siapa gitu kan, itu Yesus juga. Ayatnya semua jelas kok. Nah, kalau pada saat kita memenggal ayat di Alkitab atau memenggal bagian-bagian dari Alkitab sehingga Yesus bukan lagi bagian daripada Kejadian 1 ayat 1 sehingga sampai Wahyu 22 ayat 16, itu kita sudah gagal Pak untuk mengerti siapa sebenarnya Yesus, dan mendingan kita udah nggak usah jadi orang Kristen gitu Pak. Menurut saya sih gitu. Simpelnya sih seperti itu. Dengan Pak siapa Pak? Pak siapa? Mercury. Boleh Pak kita diskusi ya Pak? Ya. Menurut saya yang mesti kita garis bawahi bahwa kekristenan itu ajarannya turun-menurun Pak. Wow. Di Ulangan 6 ajari itu berulang-ulang kali. Rasul Paulus bilang supaya umat mempertahankan apa yang diajarkan Rasul. Jadi ajaran Kristen mesti ingat, ajaran Kristen turun-menurun diwariskan Pak. Ibarat kita nih, saya nggak bisa ada kalau nggak ada bapak saya. Bapak saya nggak ada kalau nggak ada kakek saya. Nah, kalau saya sebut itu Pak Agustinus, Armenian, dan lain sebagainya lah. Bukan saya berarti mengkultuskan. Mereka bisa salah. Ya, betul. Tapi kita nggak bisa lewat langsung potong. Tiba-tiba Roy dapat wahyu zaman sekarang. Wah, justru itu membuktikan kita nggak alkitabiah, Pak. Karena cara Tuhan menyingkapkan kepada umatnya itu berjalan ribuan tahun secara progresif. Turun-menurun, Pak. Ya, betul. Sepanjang sejarah, Pak. Itu nggak bisa. Makanya saya bingung, Pak Joshua. Saya aja dapat Roh Kudus semua alkitabiah. Wah, kacau sekali. Saudara menghapus catatan sejarah begitu, Pak. Tapi bukan berarti saya menyetujui semua sejarah loh, Pak. Tapi kita harus mempelajari. Gitu loh, Pak. Sama kayak ya. Menurut Pak Roy, apa yang dilakukan Bapak Gereja, apa itu semua benar? Khusus Tritunggal. Saya ada buktinya semua. Saya nambahin lagi dikit ya, mumpung lagi diam. Nah ini gini, jadi menurut saya itu firman Tuhan itu tidak bisa mengkontradiksi satu antara yang lain, Pak. Jadi dalam perikop-perikop apapun, dari kayak semacam misalnya tentang kisah ini dan kisah itu bukan mengkontradiksi satu dengan yang lain. Menurut saya itu semuanya mempersatukan justru menurut saya. Jadi kalau yang kita bilang di dalam Kolose itu yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya lupa Kolose atau di Korintus ya, Kolose kayaknya. Kolose 1 ayat 16, Pak. Ya, 1 ayat berapa gitu saya lupa. Nah, 16. Itu di dalam Kolose itu nggak mungkin bisa bentrok dengan Kejadian 1 ayat 1, Pak. Simpelnya begitu. Betul. Kita jadi orang Kristen. Nah, Kolose menopang Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 juga menopang Kolose 1:16. Itu sudah pasti, itu komplit sekali gitu loh. Jadi gimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menciptakan, Pak? Nah, itu yang kegagalan Kristen-Kristen Indonesia yang berfokus atau kita bilang di bawah naungan. Saya nggak mau memukul rata ya, tidak semuanya di bawah naungan gereja, naungan STT itu melemahkan banget posisi Yesus, di mana Yesus bukanlah yang sang pencipta itu, Pak. Padahal jelas ayatnya di situ dijelaskan, tetapi juga kita nggak boleh lupa Kejadian 1 in the beginning, Pak, Bereshit itu kita harus tahu itu jelas bahwa memang Dia yang menciptakan. Ya kalau diteguhkan lagi, Pak, di dalam Kolose, bukankah Dialah adalah Yesus itu juga? Kenapa sehingga kalau memang itu dijelaskan lagi di Kolose, kenapa Yesus tiba-tiba dilemahkan dan direndahkan derajatnya sehingga bahkan di Wahyu 4 ayat 11. Betul. Dan kita bilang kalau misalnya dia mengatakan dalam Kolose itu, dia udah mengkonfirmasi segala sesuatu yang terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan sampai Wahyu 22 ayat 16 bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir di dalam. Makanya saya suka pakai istilah ini karena Wahyu 22:16 ya datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera, kan dikatakan Yohanes begitu. Nah berarti dia lagi yang akan datang. Bukan itu, Pak. Tapi... Oke. Halo, Bro Sam. Iya. Iya. Silakan. Ya. Tadi kan saya bicara nomor 1 kekristenan ajaran turun-menurun. Betul nggak? Betul. Dan cara Allah menyikapi. Tapi jangan lupa, Pak, ya, Roh Kudus yang nurunin loh, Pak, kanonnya. Ya, betul dong. Aku Tapi ingat, akan mengutus Roh Penghibur Roh Kudus yang memakai mengajarkan manusia, Pak. Itu. Lanjut, Pak.
Betul nggak? Roh Kudus memakai manusia, Pak. Nabi, Kan rasul. turunannya ke manusia, Pak. Ya betul. Ya kan? Yang kedua, ini yang saya takut nih, semangat postmodernisme ini masuk ke gereja. Contoh nih, saya nggak tahu nih Pak Bro Sam pakai baju warna apa nih Bro Sam pakai baju apa sekarang? Warna apa Bro Sam? Bro Sam pakai baju warna apa sekarang? Saya ambil contoh nih. Katakan Bro Sam bilang pakai baju merah. Saya mau tanya, tahu dari mana tuh warna merah? Oh, semua orang bilang merah. Iya. Nah, kalau menurut saya hitam tuh. Nah, itu kan ada standarnya, Pak. Kenapa orang bilang merah? Nah, Itu dari urusannya, Pak. Nanti dulu. Ya kan? ini yang dibahas soal kealahan gitu loh, Pak. Apakah Yesus itu Allah? Kenapa kok menjadi orang-orang Tritunggal itu mengatakan orang Yesus bukan Allah itu loh? Kembali ke fokus itu, Pak. Jangan lari kemana-mana, Pak. Loh. Nanti mengenai turun tadi apa turunan-turunan tadi ya. Nanti Ya. bisa saya counter lagi, Pak, pernyataan Bapak itu. Ya silakan aja, Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kalau mau counter nggak apa-apa. Cuma Ya saya begini, saya jelasin dulu, Bang. Cuma Jadi- maksud saya gini, Bro Sam. Dikit lagi, Bro Sam. Kan ada standarisasi. Semua itu ada Sebentar Bro standarisasi. Daniel, biar aja Pak Roy dulu. Standarisasi. Silakan, Pak. Mau Bro Sam belajar formal atau informal, silakan. Cuman kan semua itu ada standarisasi. Kenapa nih warna merah? Betul nggak? Kalau semua Semua itu apa Pak? suka-suka. Putus tadi. Halo? Iya, gimana Terus- semua itu apa tadi? Semua ada standarisasinya, Pak. Siapa yang memberi standar itu, Pak? Saya mau tanya. Loh, Gereja atau Tuhan? Tuhan, Pak. Tapi Nah, apakah sekarang kenapa gereja buat standar sendiri? Maaf ya kawan-kawan. Jadi kalau Bro Roy lagi bicara, kalau boleh jangan dipotong ya. Silakan Bro Roy. Dibuka, Setuju. dibuka Bro Roy. Silakan. Artinya begitu, Pak Peggy ya. Silakan Bro Roy dibuka. Dibuka mic-nya Bro Roy. Ya, tolong jangan dipotong dulu, Bung. Iya. Biar mengalir. Nah, kita saling mendengarkan aja dulu. Oke, jadi saya cerita ya kilas sejarah bahwa ketika Tuhan telah menetapkan bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan supaya apa? Orang jangan lagi beribadah masuk ke dalam tempat atau bait suci buatan tangan manusia. Melainkan dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, bukan gereja yang dia bangun, tetapi orang-orang di Romawi ya, orang-orang filsuf itu mendirikan suatu organisasi gereja yang diakui secara hukum yang tidak berasaskan kebenaran. Makanya waktu gereja itu telah terpolarisasi, ya, mereka membunuh orang demi doktrin. Apakah itu bisa dikatakan sebagai standar? Kalau membunuh orang lalu dikatakan ini standar kebenaran, siapa yang menolak doktrin ini harus dibunuh? Saya rasa itu sudah tersesat. Dan gereja-gereja akhir ini mau membawa orang-orang kembali kepada zaman itu. Mereka menyesatkan, mereka membidat-bidatkan, termasuk Pak Joshua juga dibidatkan. Nah, saya bukan membela beliau dalam hal ini, tetapi kenyataan bahwa ketika ya kebenaran itu mau declare oleh kelompok tertentu bahwa pemahaman atau penjelasan mereka yang paling benar itu sudah salah, itu sudah sesat. Bagi saya itu cukup. Karena apa? Semua orang pun akan pakai standar yang sama. Jadi tidak bisa kita katakan, oh standar saya yang benar. Jadi nggak bisa juga Pak Roy katakan bahwa yang distandarisasi oleh Konsili Nisea, ya, Konsili Nisea 325 dan Konsili Konstantinopel 381 itu yang menjadi rujukan kebenaran. Itu palsu semua. Karena bukti sejarah bahwa mereka itu merupakan manusia yang pembuat kejahatan, membunuh orang karena memikirkan bahwa yang mereka pertahankan itu adalah kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak harus membunuh orang. Itu apa bedanya dengan Muslim? Berbicara kebenaran, berbicara nama Allah, lalu bunuh orang, penggal orang. Itu nggak ada bedanya. Bagi Boleh saya saya, jawab, Pak? itu clear. Ya, coba Bro Roy jelasin dulu standarnya itu apa.
Karena ini belum jelas betul. Silakan Bro Roy. Enggak, ini satu-satu deh saya kalau disebut jumping ini makanya Pak. Oke lah, tadi masalah sejarah singkat aja ya. Mungkin makanya saya pengen tuh bahasnya tertopik sebenarnya Bro Sam. Ini soalnya kayak benang kusut gitu loh. Banyak banget akhirnya ada irisan-irisan supaya kita fokus. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi nomor 1 ya, katakan catatan sejarah. Saya mau tanya dulu. Ingat, kekristenan masuk ke Indonesia jadi penjajah, dari penjajah. Apakah karena dari penjajah Alkitab kekristenan jadi nggak benar? Enggak. Tapi Pak, nanti dulu argumen saya. Yang kedua, nah ini kan kuat-kuatan catatan sejarah. Karena ada pengkaburan catatan sejarah juga. Nah, Bapak punya referensi, saya juga punya referensi, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, ini kan harus dibuktikan validitasnya secara akademik. Gitu loh, Pak. Nah ini jangan dibunuh, gitu loh. Kalau saya sih boleh kita beda, tapi saya tetap elegan. Tapi mari kita kuat-kuatan catatan sejarah yang membuktikan Bapak Arsul seolah-olah tokoh reformasi membunuh. Karena catatan sejarah yang benar nggak, peristiwanya nggak seperti itu, Pak. Nah itu loh, Pak. Nah hati-hati dengan peristiwa pertumpahan darah. Wah, di sini ada ini. Ingat, Yesus pun waktu menyuarakan kebenaran, pertumpahan darah terjadi, Pak. Tidak hanya waktu dia mati, Pak. Dia lahir pun, dia diburon, Pak. Banyak anak sulung mati, Pak. Nah, kita harus melihat Alkitab secara komprehensif, Pak. Nah, itu yang saya bilang. Nah, bagaimana kita belajar lebih dalam lagi, ya mengikuti ya standar-standar yang betul-betul pakemnya itu seperti apa. Saya yakin percaya semua punya standarnya. Cuman karena postmodernisme yang masuk ke dunia, ke mimbar-mimbar gereja, yang semangat postmodernisme kan meredefinisi semua nilai keabsolutan. Ngomong merah, enggak, menurut gue hitam. Enggak, merah, enggak, menurut gue hitam. Serah menurut gue hitam gimana? Nah, itu posmo, Pak. Suka-suka aja. Nah, absolut jadi relatif semua. Nah, ingat, saya sih percaya bahwa kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia. Karena Allah yang menyatakan pasti ini absolut. Itu sih, Pak. Menurut saya. Pak Roy, definisi kekristenan yang paling murni apa, Pak? Definisi, jangan kita nggak usah bahas STT lagi lah. Arti kekristenan itu sendiri, istilah kekristenan atau iman Kristiani yang paling murni itu apa, Pak? Pengertian Pak Roy selama sekolah di STT atau sampai sekarang lah, Pak Roy itu punya pandangan apa, Pak, tentang arti iman Kristiani secara murni ya, Pak ya, tanpa embel-embel, Pak ya, itu apa, Pak, definisinya? Ya, kekristenan kan cuma satu, Pak, disimpulkan. Kalau satu kalimat ya, to be like Christ. Salah dong. Oke lah, nggak apa-apa lah, yang lain aja deh, gimana? Oke, baik Bang, saya mau menanggapi mengenai yang tadi Pak kutip mengenai penjajah bawa agama. Itu salah paham besar, nggak ada kaitannya. Karena apa? Ketika kekristenan masuk ke Indonesia melewati penjajah, itu bukan penjajah orang Belanda ini datang ke Indonesia ingin membawa agama, bukan. Itu mereka itu keinginan mereka itu menjajah, ingin mengambil hasil-hasil yang ada di Indonesia. Hanya dalam ketika mereka menjajah itu, ajaran itu pun ikut masuk ke dalam. Jadi tujuan utama Belanda itu bukan menyebarkan agama, itu nggak ada dalam tujuannya. Tetapi kalau kita berbicara kejadian ya abad 2, 3, dan 4 itu murni mengatakan bahwa itu demi nama Tuhan. Tetapi kalau Belanda, mereka itu menjajah bukan bawa nama Tuhan, Pak. Jadi Bapak jangan membuat itu seolah-olah sama. Nggak ada, itu nggak sama, nggak ada kaitannya sama sekali. Belanda menjajah orang tidak atas nama Tuhan, tetapi bapak-bapak gereja itu membunuh orang atas nama Tuhan. Itu yang Bapak harus garis bawahi. Itu berbeda. Bukan. Jauh. Gini. Bukan. Tapi sebenarnya saya di poin nomor 2 intinya, Pak, bahwa Bapak punya catatan sejarah bahwa tokoh orang membunuh. Saya juga punya catatan sejarah, Pak. Nah, catatan sejarah itu menurut yang saya pelajari, banyak orang mengkaburkan. Dan saya melihat juga ada orang yang ngomong, wah konsili terjadi politis. Kalau kita lihat politis, peristiwa salib politis juga, Pak. Kalau kita lihat unsur luarnya,
Berarti jangan-jangan Yesus bukan Tuhan karena terjadi politis di situ. Ada politik di situ. Konsili ada politis kali di situ. Nah, ini cara berpikir ini masuk, Pak, dalam perdebatan. Jadi meragukan tentang konsili. Meragukan sejarah. Sekarang kalau nilai Pak, politis, peristiwa salib juga politik gitu, Pak. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan. Ngarang-ngarang aja tuh. Iya, saya mau tanya nih Pak. Konsili itu kan berbicara tentang keilahian Kristus. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu orang ragu kan, berarti bapak-bapak gereja itu ragu siapa dia, makanya mereka harus buat konsili. Makanya orang-orang yang ketika